teman-teman trader dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan channel Wijaya Trading. Kemarin kita sudah membahas satu teknik analisa membaca peluang dari kombinasi formation rectangle dan support. Dari analisa itu mungkin kita bisa mengambil satu atau dua peluang. Artinya selalu ada peluang ketika kita menguasai teknik, ketika kita menguasai bagaimana cara membaca peluang itu sendiri. Nah, untuk kali ini materi yang kita sampaikan menjawab berbagai pertanyaan yang muncul, dan pertanyaan itu menjadi bagian yang sangat mendasar. Kiranya harus kita berikan penjelasan, walaupun nanti penjelasan itu ada sedikit pesan yang cukup keras buat teman-teman yang baru memulai trading. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan yang sering disampaikan ke kita, yaitu teman-teman banyak kebingungan bagaimana cara memulai trading. Ada banyak pertanyaan disampaikan, Pak, bagaimana cara mulai trading? Saya mulai dari nol soalnya. Yang kedua, pertanyaan kedua juga, pertanyaan ini terkadang membuat saya juga tergelitik dan perlu menyampaikan pesan nanti buat teman-teman. Pertanyaannya kedua, apa pola yang akurat, yang bisa profitable, artinya bisa berpotensi profit di sana. Nah, tentu ini nanti pertanyaan yang cukup menggelitik dan harus saya jawab, karena ini berkaitan dengan dasar kita memahami trading. Yang ketiga, selalu ada yang bertanya, Pak, bisa ditunjukkan live tradingnya? Ya, jadi kita bisa mengamati bagaimana gaya trading Bapak, tidak hanya menganalisa yang sudah terjadi, ya, tidak hanya analisa yang sudah ada. Artinya hanya menganalisa market yang sudah terjadi itu gampang, Pak. Nah, coba ada live trading, kita lihat bareng-bareng seperti apa. Baik, saya akan memberikan penjelasan satu persatu. Ya, tolong dipahami teman-teman yang bertanya. Salah satunya atau banyak teman yang bertanya, yang pertanyaan itu mungkin salah satu dari yang saya sampaikan. Ya, perlu saya sampaikan untuk yang pertama dulu. Saya akan bahas yang pertama dulu. Cara memulai trading. Seperti apa cara mulai trading? Ya, cara mulai trading ini kalau kita betul-betul ingin terjun di dunia trading, ya tentu harus benar-benar concern di sana, karena membutuhkan banyak waktu, kemudian banyak tenaga, kemudian satu lagi banyak biaya. Ya, cara mulai trading tentu kalau hanya ingin bisa saja gampang, cukup kita lihat YouTube, kita lihat di Google, banyak sekali di sana tutorial yang menyajikan bagaimana memulai trading. Nah, karena yang saya sampaikan trading yang betul-betul trading yang profesional, yang bisa menghasilkan yang lebih dari kerja pada umumnya, tentu membutuhkan banyak waktu.
artinya membutuhkan proses. Tidak bisa 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Kemudian membutuhkan banyak tenaga, pikiran. Ya, kita harus menguras tenaga, pikiran untuk mencoba berlatih dan selalu belajar di sana. Belajar dari apa? Belajar dari kesalahan, kemudian diperbaiki. Banyak biaya, tentu banyak biaya. Ini bisa ikut seminar, bisa ikut kursus, les dan sebagainya. Apakah kalau kita tidak ikut kursus, tidak ikut seminar, tidak ada biaya? Ada, sama. Hanya saja biayanya nanti ketika kita real account. Karena kita tidak mampu menguasai, karena kita tidak paham dengan trading, maka biayanya yang ditanggung ketika kita sudah real, ini kita akan sering mengalami yang namanya MC atau margin call atau kebangkrutan. Maka kebangkrutan atau MC yang sering kita alami di situ adalah biaya yang harus kita tanggung, biaya yang harus kita terima konsekuensinya ketika kita tidak paham. Kita memaksa diri, kita belum siap memaksa diri untuk real account. Maka yang terjadi adalah MC. Ya, sehingga ketika teman-teman betul-betul ingin menjadi profesional trader, harus luangkan waktu, harus bekerja keras, menguras tenaga, waktu, pikiran untuk kita mencoba berlatih dan belajar. Dan satu lagi, ada biaya di sana. Kalau kita mengikuti kursus, kalau kita mengikuti pelatihan, tentu ada biaya yang harus dikeluarkan di sana. Kalau kita biaya aja tidak mau keluar, maka nanti yang terjadi akan dipaksa biaya itu dari real count kita. Nah, saya merekomendasikan belajarlah yang sampai mumpuni dulu. Jangan tergiur untuk segera kita real account. Ya, jangan terlalu berat untuk melakukan biaya, karena kita memang tujuan kita adalah menjadi profesional trader, di mana profesional trader itu bisa menghasilkan lebih dari yang lain, kemudian tentu juga bisa konsisten di sana. Walaupun semuanya nanti harus dikombinasikan, baik waktu, tenaga, pikiran, termasuk biaya. Kalau semuanya sudah komit, kita sudah siapkan semuanya, ya, maka nanti proseslah yang akan nanti mematangkan kita. Ya, kemudian kalau saya cuplik sebentar bagaimana memulai trading, ya sebenarnya cukup dikuasai dan difahami dulu tipe trader seperti apa yang nanti kira-kira akan kita jalani. Sebelum masuk trading, maka pahami dulu, saya ini mau trading seperti apa. Mau jadi scalper atau day trader atau mungkin swinger, ya, atau bahkan sniper. Kalau kita sudah memahami kita ini ikut jenis atau tipe trader yang mana, maka nanti kita bisa memanage keuangan kita, memanage resiko kita. Karena ini berkaitan dengan modal, berkaitan dengan margin atau ketahanan. Kalau modal kecil kita menggunakan swinger, ya tentu akan kesulitan. Maka kita bisa menggunakan mungkin scalper. Ya. Kemudian kalau kita sudah menemukan jenis
trading yang kita gunakan, maka nanti kita akan bisa jauh lebih hati-hati. Kalau saya biasanya menggunakan metode sniper. Apa metode sniper ini? Ya, tentu kita menggabungkan dari beberapa jenis trader atau jenis trading, kemudian kita kombinasi, kita ambil yang termudah. Ini kita satu hari selesai, kemudian metode pengambilan cepat, kemudian pipnya diperkecil. Ya, selengkapnya nanti teman-teman bisa belajar banyak. Kalau mau ikut yang kelas nanti akan diajari banyak bagaimana menjadi seorang sniper di dalam trading. Yang kita lakukan tentu pergerakan yang cepat, kalau bisa dalam hitungan menit profit selesai. Dalam hitungan jam mungkin profit selesai, exit di sana. Sehingga satu hari tidak membutuhkan banyak sekali entry. Mungkin cukup 3 sampai 4 kali, menghemat tenaga, menghemat waktu, menghemat pikiran. Ya, kita bisa dengan 3 sampai 4 kali dan itu bisa mencapai target harian yang kita sudah rencanakan. Bagaimana caranya? Nah, nanti belajar banyak di sana. Bagaimana menjadi seorang sniper dalam trading. Ada nanti pengamatan, kemudian ada identifikasi, kemudian konfirmasi, satu lagi terakhir adalah eksekusi. Entry-nya bagaimana? Ya, nanti kalau ikut kelas nanti diajari semua di sana. Ya, tentu dengan menyesuaikan juga dengan modalnya nanti. Modal besar tentu penghasilan berpotensi besar. Modal kecil berpotensi juga berpenghasilan kecil. Jangan cari yang tidak masuk akal, modal kecil maunya yang untung besar. Ini tidak rasional, di dalam bisnis tidak rasional. Dan kita tidak merekomendasikan seperti itu karena selalu akan berpotensi bangkrut atau MC. Baik, ketika kita sudah mengenali jenis atau tipe trader kita, seperti trading kita seperti apa, maka nanti juga kita akan mengenali juga waktu atau jangka waktu trading. Nah, jangka waktu trading tentu akan sangat berpengaruh di dalam mengelola modal kita, mengelola ketahanan kita. Modal kecil, ya jangan sekali-sekali menggunakan long term trading, jangka panjang, maka gunakan jangka pendek. Kalau kita hanya modal kurang dari 2000 misalnya, maka gunakan short term trading. Artinya trading jangka pendek. Usahakan satu hari harus selesai. Satu hari sudah selesai. Jangan sampai overnight. Ya, nanti ada perhitungannya. Berapa lotnya, berapa modal yang kita punya ini, lotnya berapa, kemudian target harian kita berapa, nanti ada perhitungan semuanya. Ya, kita lakukan perhitungan yang matang, kemudian kita trading kita jangka pendek. Satu hari selesai. Sehingga tidak mungkin MC karena ada risk management yang kita terapkan di sana. Ya, itu adalah bagian dari cara mengawali atau memulai trading. Kemudian setelah kita mengetahui jenis tipe trading yang seperti apa, maka baru kita menguasai atau mempelajari tekniknya, ya, teknikalnya. Ya, teknikalnya banyak sekali. Teknikalnya bisa dari support dan resisten, bisa dari supply and demand, bisa dari rejeksi, bisa dari koreksi, kemudian
bisa dari pola atau chart pattern. Nah, semuanya harus dikuasai teknikal ini. Support resisten, supply and demand, rejeksi, koreksi, pola candle maupun chart patternnya, semua harus dikuasai. Ini kalau kita mau mengawali. Tanpa ini dikuasai, maka mustahil akan bisa bertahan lama trading kita. Karena meraba-raba tidak ketemu. Batasnya sampai kapan kalau turun, sampai kapan kalau naik. Apakah marketnya dia mau lanjut atau berbalik. Kalau kita tidak mengetahui semua ini, maka mustahil kita akan bisa bertahan lama karena kita merabanya tidak ketemu. Kemudian baru kalau sudah kita paham teknikal, kita mempelajari fundamentalnya. Fundamental ini bagian yang tidak terpisahkan karena ini menyangkut berita yang berkaitan dengan pergerakan mata uang. Ada berita besar, kita harus hati-hati sehingga kita tidak tersapu oleh pergerakan candle yang sangat cepat, karena hanya berita-berita besar yang pergerakannya cepat sekali. Dalam kondisi normal tidak ada pergerakan yang ekstrim, selalu ada sinyal. Kalau mau naik kuat selalu ada sinyal naik, kalau mau turun kuat selalu di sana ada petunjuknya. Nah, berbeda dengan fundamental. Kalau fundamental ini tidak ada petunjuk karena yang ada dari news, dari berita yang mempengaruhi pergerakan mata uang itu, sehingga dalam hitungan detik bisa bergerak bahkan ribuan pip. Ya, ini adalah untuk mengawali kita turun di dunia trading bagi pemula. Semuanya harus dikuasai. Kalau itu menguasai, ya baru nanti kita kembangkan lebih lanjut sesuai dengan karakter dan gaya kita. Kemudian yang berikutnya saya akan membahas pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang kedua adalah, apa ada pola yang sangat akurat yang bisa profitable? Ini pertanyaan menggelitik. Pola yang akurat yang bisa profitable. Ya, saya sampaikan tidak ada satu pola pun yang sangat akurat dan bisa profitable. Yang ada adalah gabungan berbagai aspek pola. Gabungan berbagai aspek. Apa itu? Ya, pola candle, ya chart, pattern, kemudian mungkin support dan resisten. Di sana ada ring. Ya, semuanya saling berkaitan, tidak bisa hanya pola candle. Tidak hanya bisa chart pattern. Karena nanti di sana dibatasi oleh area support dan resisten, dibatasi oleh area ring atau supply and demand, dibatasi titik jenuh di sana. Ya, walaupun secara pasti tidak tahu titik jenuhnya, minimal secara umum rata-rata akan ketemu di area itu. Ya, dengan menyampaikan aspek berita. Jadi kalau ada berita nanti berbeda lagi. Namun demikian berita itu sifatnya hanya flash sementara, dia tidak bisa merubah tren jangka panjang. Ya, ketika berita flash dia kuat, ya belum tentu nanti dia lanjut. Nah, bahkan kalau trennya berbalik, bisa saja nanti langsung ikut tren lagi, tren sebelumnya. Sehingga kalau tanya hanya pola, tidak ada satu pola pun yang sangat-sangat akurat. Ya, semuanya perlu konfirmasi, semuanya perlu perbandingan lagi. Ya, perlu aspek lain yang bisa memperkuat, termasuk mungkin chart, support, resisten, ring dan sebagainya. Banyak sekali. Tidak bisa hanya satu pola, misalkan doji, ini nanti berbalik, belum tentu. Ya, bisa saja hanya koreksi sebentar, habis itu lanjut lagi.
Ya, karena itu kalau ingin kita menguasai secara total, maka jangan hanya belajar pola, tetapi belajarlah secara keseluruhan. Itu adalah jawaban saya. Jadi teman-teman yang masih bingung, ya silahkan nanti banyak bertanya, banyak browsing, sampai betul-betul kita menemukan sesuai dengan gaya kita, apa yang kira-kira nanti saya analisa, bagian mana nanti kira-kira memperkuat, nanti di sana bisa kita coba kita praktekkan. Sehingga satu trader dengan trader lain berbeda. Trader A dengan menggunakan indikator ini misalkan, dia sudah merasa akurat selama ini dan merasa profitable. Sebaliknya, dia yang hanya menggunakan price action, dia cocok dengan itu, tanpa menggunakan indikator dia sudah bisa profitable. Sehingga mereka yang menggunakan indikator tidak bisa menyalahkan begini, tidak bisa menganggap yang hanya menguasai price action tidak bisa profit konsisten, hanya itu bodoh sekali. Tidak bisa begitu. Mereka punya pengalaman sendiri-sendiri, punya gaya sendiri, punya teknik sendiri, di mana teknik itu sudah dicoba, sudah diterapkan dan bisa profit di sana. Maka jangan selalu mengklaim paling benar. Jangan selalu mengklaim yang dipakai itu selalu profit. Karena banyak cara di dunia ini yang bisa digunakan seorang trader untuk bisa membaca dengan akurat. Dan tentu bisa profit secara konsisten, tetapi mereka tidak kuar-kuar. Ya, kecuali mereka-mereka yang baru mungkin masih profitnya belum maksimum, profit depo. Nah, nanti baru dia biasanya kuar-kuar. Oh, ini begini tidak betul itu. Baru menyalahkan orang karena kurangnya ilmu, karena kurangnya pengalaman di sana. Ya, sekali lagi banyak jalan, banyak cara untuk bisa profit dengan konsisten. Kalau indikator yang selalu dipakai dan cocok dan sesuai dengan gaya dia, profitable lagi, ya silahkan, tidak masalah. Tapi jangan menyalahkan, jangan mengklaim dia paling benar. Banyak sekali banyak jalan di antara banyak trader itu juga bisa profitable dengan cara yang lain. Ya, itu adalah jawaban saya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang terakhir adalah yang sering disampaikan, ini selalu minta teman-teman ini minta live trading. Ya, Pak minta live trading tak biar bisa membuktikan teknik yang Bapak gunakan. Kemudian tidak hanya menganalisa yang sedang terjadi. Ya, teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, untuk live trading tentu ini kita tidak bisa buka secara umum, mohon maaf. Ini ada khusus kelasnya. Sehingga kalau teman-teman ingin membuktikan, ya silakan ikut kelas. Kalau tidak ingin membuktikan, ya sudah, tidak sah. Tidak percaya, tidak masalah. Yang terpenting kita sudah melakukan dan mencetak banyak trader yang sudah konsisten. Kalau sudah ikut live nanti tidak perlu butuh waktu lama, sudah dalam hitungan menit sudah bisa dibuktikan sudah. Nanti saya analisakan market mau naik atau turun, silakan buktikan, tidak perlu hitung lama, tidak perlu menunggu hitungan jam, silakan dibuktikan dalam hitungan menit sudah. Sehingga kalau hanya minta live trading bagaimana? Di YouTube tidak bisa kita lama-lama. Waktu kita banyak ngajar orang, kita banyak kelas yang harus kita bimbing di sana. Kalau hanya minta live dan tidak ada umpan baliknya, buat apa? Ya kalau mau sedikit meluarkan biaya, silahkan ikut kelas, nanti akan ketemu live di sana. Nanti akan ketahui apakah analisa kita itu akurat atau tidak, cara membaca kita bagaimana. Sehingga betul-betul hanya orang-orang yang punya semangat,
yang akan bisa keluar sebagai pemenang. Hanya orang-orang punya nyali tinggi. Ya tentu dengan tadi semangat, harus mengorbankan tenaga, waktu, dan tentu biaya. Ya mohon maaf, saya bukan promosi, bukan. Ini adalah realitas. Tidak ada yang free seluruhnya di dunia ini. Kalau ada yang memberikan iming-iming gratis, mohon maaf ya, maka ini perlu dipertanyakan. Sekali lagi perlu dipertanyakan. Ya, hati-hati dengan yang gratis karena selalu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Apa itu? Ya, macam-macam. Mungkin dia harus ketika kita ikut program gratisnya, maka harus ikut brokernya. Diingat kalau sudah ikut brokernya menjadi ladang bagi yang memberikan ini. Si A misalkan yang memberikan informasi atau pelatihan gratis. Kemudian yang kedua, tidak ada yang, sekali lagi tidak ada yang free semuanya, selalu ada konsekuensi. Ya, mungkin nanti di sana ada investasi. Ya, dengan segala macam promonya, nanti akhirnya ada investasi di sana yang mengerjakan misalnya pilot trader, sehingga ketika naik turunnya kita tidak tahu dasarnya, kita hanya disodori informasi naik dan turunnya, ini transaksinya plus minusnya begini, sehingga ketika betul-betul minus panjang, floatingnya panjang dan membahayakan, maka si pilot trader tadi minta kita untuk diinjek dana, artinya ditambah dana lagi untuk mengamankan akun yang sudah ada. Kalau tidak diinjek maka dana akan habis dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu bagian dari cara dan promo mereka, sehingga betul-betul hati-hati, semuanya ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya, kalau tidak gratis berarti harus berbayar. Kalau berbayar tentu harus mengeluarkan biaya. Ya, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau belajar, ya silakan difikirkan dulu. Kalau tidak cocok dengan di trading, jangan masuk di trading. Mendingan jualan bakso, jualan mie ayam, atau bahkan jualan apa saja yang jelas barangnya, jelas uangnya, tidak perlu pusing. Tapi kalau ikut trading minimal harus paham. Kalau tidak paham, sekali lagi beresiko akan bangkrut. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih waktu dan tontonannya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru masuk di dunia trading. Selamat siang dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya.